Halo semuanya, kembali lagi nih di Suara Cucu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cucu akan bersuara tentang sinopsis drama Best Friend yang menceritakan tentang seorang pria ditugaskan mengawasi politikus partai oposisi yang sangat amat berpengaruh. Dan politikus tersebut tampaknya memiliki rencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berikutnya. Dia pun ditugaskan untuk mengawasi seluruh anggota keluarga dari sang politikus. Untuk cerita lengkapnya, yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat kepulangannya ke Korea Selatan setelah 3 tahun. Yusik di siang bolong malah diculik di bandara. Surat kabar pun menuliskan sebuah berita bahwa Yusik tertarik untuk mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Kembalinya Yusik ke Korea dinilai menyulut kritik di kalangan politik dan oposisi. Berita penculikan Yusik di bandara juga dimuat di media dan membuat masyarakat amat murka. Mereka lalu berdemo dan meminta penjelasan. Di tengah protes mengenai hilangnya Yusik, Baehong, kepala dari Badan Intelijen Nasional, dia memiliki rencana untuk menjebak Yusik sebagai komunis dan menjadikannya tahanan rumah agar ruang geraknya yang sempit dan tidak bisa melakukan apapun sampai pemilu presiden. Dong Hyuk merekomendasikan Daegun. Dia adalah seorang patriot yang berhasil menangkap ketua Aliansi Mahasiswa Nasional, kelompok komunis yang menjadi ancaman. Daegun ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Yusik dan keluarganya. Dalam pertemuannya dengan Daegun, Baehong memberikan kepukan uang agar Daegun mau menjalankan misinya dengan ekstra patriotisme yang dimilikinya. Untuk menjalankan tugasnya, Daegun pun berbohong tentang pekerjaannya kepada keluarganya. Dia beralasan mendapatkan promosi pekerjaan dan ditugaskan ke Amerika. Dia pun lalu menggelar syukuran kecil bersama keluarganya. Saat itu TV dimatikan oleh istrinya karena berita yang muncul selalu tentang Yusik yang diberitakan seorang komunis. Sampai di lingkungan rumahnya membicarakan hal itu. Adik Daegun menyatakan bahwa itu adalah berita bohong besar. Daegun yang mencurigai adiknya ikut demonstrasi bersama mahasiswa lain langsung menegurnya. Begitupun dengan ibunya, melarang keras bila adik Daegun berdemonstrasi. Ibunya pun meminta agar fokus saja untuk berkuliah. Di tengah perbincangan yang serius, Min Seung, anak dari Daegun, meminta untuk diizinkan belajar taekwondo, namun tidak diperbolehkan oleh sang ayah. Dia pun lalu bernegosiasi kembali bahwa ia ingin memelihara anjing. Daegon yang tegas melarang Min Seung melakukan itu semua dan ditegaskan agar Min Seung fokus saja untuk giat belajar. Min Seung pun sontak menangis. Di lingkungan kediaman Yusik, para reporter banyak berkerumun. Mereka tidak bisa menemui Yusik karena dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Daegon yang sampai ke sebuah rumah yang letaknya tepat di sebelah rumah Yusik. Di sana sudah ada 2 orang lainnya yang mempunyai tugas yang sama. Mereka adalah Dong-sik dan juga Yong-chul, sedang asik memanggang daging di tengah keributan. Daegon datang mendadak memergoki tingkah pola Dong-sik dan juga Yong-chul. Dia lalu masuk ke dalam rumah, terlihat seperti gudang. Dong-sik dan Yong-chul bergegas riuh membereskan seisi ruangan. Daegon meminta menata ulang rumah termasuk mengganti tirai agar tidak terlalu mencolok. Daegon mengatakan mereka harus meniru dan mencari tahu hal-hal detail yang dilakukan oleh Yusik. Yongchu bahkan ditugaskan untuk memata-matai pembantu Yusik setiap pergi ke pasar. Mereka juga sudah memasang penyadap di kamar anak-anak Yusik, yaitu Inji dan Yejun, sampai ke dapur. Daegon meminta agar mereka selalu menjadi bayangan keluarga Yusik 24 jam dalam sehari. Menjalankan tugasnya dengan cermat, Daegon lalu melaporkan pada Baehong bahwa beberapa hari sebelum pers konferensi, Yusik dikunjungi 2 orang kepercayaannya, yaitu ajudan Han dan anggota Dewan Yang. Berkat laporan itu, Baehong pun puas dengan kinerja dari Daegon dan memberinya sebuah jam tangan dari presiden. Selain itu, Daegon lalu menyarankan Baehong untuk membiarkan anak-anak Yusik pergi ke sekolah dan membiarkan Yusik menerima kedatangan teman-temannya. Karena bagaimanapun media meliput kediaman Yusik sehingga jika 2 hal itu diperhatikan, keluhan tentang hak asasi manusia kemungkinan akan berhenti. Dengan begitu mereka juga bisa memancing ikan naga bernama Noguk yang punya hubungan sangat dekat dengan Yusik.
Saat Noguk datang, keduanya terlihat akrab. Pembicaraan mereka menjadi perhatian Daegon. Dan dua bawahannya yang serius menguping melalui alat penyadap. Noguk merasa yakin ada alasannya dia diizinkan bertamu ke kediaman Yusik. Dia pun mencurigai jika kediaman Yusik disadap. Yusik hanya menanggapi dengan candaan bermain catur. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Noguk lalu menceritakan tentang kesepakatannya dengan para profesor Universitas di Seoul mengenai pencalonan Yusik sebagai presiden. Namun, sepertinya kelompok keagamaan mencalonkan pendukung calonnya sendiri. Dikhawatirkan suara akan terbagi jika hal itu terjadi. Ditanggapi tidak serius oleh Yusik karena mereka sedang fokus untuk bermain catur. Daegon yang menguping merasa informasi yang didapat menggantung, tidak ada informasi penting apapun yang didapatkan. Dicurigai olehnya, Yusik mempermainkannya. Malam harinya saat kembali menguping hanya terdengar suara seperti kresek membungkus. Dongsik mengasumsikan mungkin itu suara kode Morse yang dikirim untuk para komunis. Daegon lalu ngudut di balkon atap memikirkan sandi Morse tersebut. Dia lalu kaget dan ngaci sembunyi saat suara Yusik meminta udut kepadanya. Daegon yakin Yusik tidak sempat melihat wajahnya. Daegon dan dua anggotanya pun bingung karena malam itu Yusik dan keluarga malah mendengarkan acara request lagu di radio. Lebih lanjut, Yusik dan keluarga terlihat bahagia mendengar lagu yang diminta sang ayah pada penyiar radio. Namun, Dongsik dengan semangat mengartikan lagu yang direquest tersebut sebagai sebuah kode. Dongsik yakin bahwa itu adalah kode yang dikirim Yusik ke pihak Korea Utara. Daegon meminta Yongchul untuk menulis laporan terkait lagu tersebut dan mengirimkannya kepada Baihong. Karena laporan tersebut, Baihong pun melarang lagu tersebut beredar, termasuk beberapa lagu lain yang mencurigakan. Hari itu Nogu kembali berkunjung dan bicara tentang pencalonan Yusik menjadi presiden. Belum selesai pembicaraan mereka, Yusik tanpa sengaja menginjak alat penyadap di halaman rumahnya. Spontan kebisingan terjadi pada telinga Daegon dan para bawahannya. Mereka lalu bergegas memeriksa pekarangan rumah, namun sebuah skop terjatuh ke pekarangannya. Terdengar suara Yusik bawahannya langsung bersembunyi, sementara Daegon tidak sempat bersembunyi. Yusik lalu meminta skopnya yang terjatuh ke pekarangan rumah Daegon. Secara lantang, Daegon mengembalikan skop tersebut sesuai harapannya terkena kepala Yusik. Walau kesakitan, Yusik tetap membetulkan tembok pagar yang rusak. Malam harinya, Daegon yang berada di atas balkon atap mendapati kantong yang ternyata dari Yusik berisi sayuran dipetik dari kebun rumahnya. Bawahannya mencurigai mungkin sayuran ini mengandung racun dan akan membunuh mereka. Karena alat penyadap terdengar suara keluarga Yusik yang sedang makan bersama terlihat menikmati, mereka pun makan makanan yang dikirimkan oleh Yusik. Tidak selang lama terdengar suara Yejon dan Enji, anak dari Yusik, seperti terkena flu. Mereka lebih detail mendengarkan seluruh keluarga Yusik batuk-batuk. Dicurigai oleh Yongchul bahwa kemungkinan ini disebabkan kebocoran perapian dan karbon monoksida. Tidak mungkin hal ini dilaporkan kepada polisi. Segera Dongsik dan Yongchul melempari batu ke jendela rumah Yusik. Daegon lalu bergegas membantu dengan melemparkan batu besar ke jendela rumah Yusik. Baihong mengetahui hal itu, langsung menegur Daegon bahwa dia tidak usah peduli jika keluarga Yusik terkena racun karbon monoksida. Jangan pernah hati Daegon melunak, biarkan saja mereka tiada. Baihong juga mengingatkan tugasnya sebagai agen intelijen hanya mengawasi keluarga Yusik. Sampai di rumah, Daegon memberi tugas kepada Dongsik dan Yongchul agar menyusup ke rumah Yusik untuk menaruh dokumen lingkaran mata-mata untuk segera menjerat Yusik. Tiba-tiba datang kedua anak Yusik. Dongsik lalu menyambut baik mereka. Langsung Yejon memberikan tteokbokki buatan ayahnya. Saat pamit untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara yang tak asing dari dalam rumah Dongsik. Menurut Yejon, itu adalah suara ayahnya. Segera Yejon masuk ke dalam, sementara Dongsik melarang Enji untuk masuk karena kakaknya sedang mandi. Yejon berhasil masuk ke dalam masih mempertanyakan suara ayahnya. Daegon memberikan alasan bahwa itu adalah suara saudaranya Yongchul. Yongchul lalu mengantarkan Yejon keluar. Daegon membalas kunjungan dengan membawakan rebusan kentang disambut baik oleh Yusik. Yusik yang bertanya mengenai pekerjaan dari Daegon. Daegon mengaku bahwa ia bekerja di lab riset, meneliti suara dan listrik. Mengetahui hal itu, Yusik meninggalkan Daegon dan memintanya untuk menunggu.
Bergegas Daegun pergi hendak menyembunyikan dokumen mata-mata. Dia memasuki ruangan kerja yang penuh dengan buku. Terlihat ada kantong kresek berisi obat dan saat menyimpan dokumen mata-mata pada sebuah buku, tiba-tiba Yusik memergokinya. Beralasan akan ke toilet namun nyasar di ruangan kerja dan sangat tertarik dengan buku yang ia pegang. Yusik memberinya buku tersebut untuk Daegun. Lanjut, Yusik meminta Daegun untuk membetulkan pemutar kasetnya. Karena Daegun tidak bisa membetulkannya beralasan ini adalah produk lokal, Yusik pun mencoba memahami itu. Daegun lalu menyantap sajian yang ada di atas meja. Yejon yang datang masih menanyakan tentang suara ayahnya yang ada di rumah Daegun. Spontan Daegun tersedak segera dibantu oleh Yusik. 기침해! 하나, 둘, 셋! 하나, 둘, 셋! 하나, 둘. Daegun pun dapat bernafas lega. Yusik lalu meminta Daegun untuk membawa Yejon ke pemandian umum karena dia yang terkurung di rumah sangat sedih tidak bisa merasakan momen tersebut bersama anaknya. Daegun lalu mengabulkan permintaannya, mereka pergi ke pemandian air panas. Di rumah Yusik yang tidak ada penghuni, segera Dongsik dan Yongchol bergegas menyimpan daftar mata-mata. Dan mereka menaruh di area sensitif yaitu lemari pakaian dalam enci. Tiba-tiba tanpa diduga pembantunya datang karena lupa membawa daftar belanjaan. Segera mereka pun bersembunyi. Dia yang tidak mengetahui bahwa Yusik pergi ke pemandian air panas, dia pun mencari Yusik sang bos. Terlihat di kursi hanya ada sosok kepala, mencurigai sesuatu pembantu akan menyergap sosok di balik kepala. Segera dengan suara Yeonchol yang mirip dengan suara Yusik meminta makanan. Sang pembantu merasa lega mengetahui bahwa sosok kepala adalah bosnya. Meminta sang bos untuk menunggu karena dia akan memasak terlebih dahulu. Sementara itu, Daegun dan Yusik beserta sang anak terlihat semakin akrab tanpa rasa canggung. Terlihat dari jauh oleh Daegun keakraban keluarga Yusik sangat harmonis, membuatnya merasa kangen terhadap keluarga kecilnya. Dia yang menghubungi istrinya merasa ada yang aneh terhadap sikap Daegun, karena lebih protek terhadap anak dan dirinya. Istrinya memberitahu Daegun bahwa adik Daegun sudah beberapa hari tidak pulang. Dong-hyuk menginformasikan bahwa adik Daegun kabur setelah proses di Sinchon lalu ditangkap kemarin. Daegun yang marah terhadap adiknya diketahui pasti oleh Bae-hong itu adalah adik dari Daegun. Segera dia pun mengancam Daegun. Daegun mengetahui Bae-hong marah karena tingkah adik dan dia yang berani membawa Yusik ke pemandian umum. Yang bersumpah akan menunjukkan kesetiaannya dan meminta maaf. Bae-hong lalu bertamu ke kediaman Yusik. Dengan angkuh Bae-hong seolah tahu detail tentang aktivitas anggota keluarga Yusik. Disoroti oleh Yusik bahwa menemui kepala perusahaan besar dan memerasnya menyuruh adik menyuap jaksa dan polisi, memanipulasi media dan mencuri dari rakyat. Apakah itu tindakan patriotisme dari Bae-hong? Mengenai hal itu, Bae-hong tidak membantah karena Yusik hanya asal bicara. Segera Bae-hong melakukan aksinya menyuruh Dong-hyuk untuk menggeledah kediaman dari Yusik. Kegaduhan pun terjadi. Temukan foto aliansi mahasiswa nasional yang disembunyikan oleh Enji dan dokumen yang menyatakan jika Enji adalah seorang pemimpin aktivis. Segera Enji diminta oleh Bae-hong untuk dibawa. Sebagai ayah, Yusik meminta Enji tidak dibawa karena dia yang akan bertanggung jawab. Bae-hong lanjut memerintahkan agar Yusik tidak mencalonkan sebagai presiden dan akan pergi ke Amerika. Dia pun melepas Enji dan pergi berlalu. Yusik yang kalut melihat ada alat penyadap, segera dia mencabutnya dan memeriksa beberapa ruangan. Noguk datang ke kediaman Yusik disambut kurang baik oleh Yusik. Berkilah Yusik bahkan tidak bisa melindungi keluarganya. Bagaimana dia bisa melindungi negara sebagai presiden? Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Lebih lanjut, Yusik meminta agar Noguk menjauh darinya. Saat Noguk memberikan dokumen mengenai pencalonan Yusik sebagai presiden segera dirobek olehnya. Berkilah bahwa dia tidak membutuhkannya. Namun Noguk tetap meminta Yusik agar menghubunginya jika ia telah siap. Noguk pun pergi berlalu. Daegun yang mendapat kabar ibunya meninggal, segera dia bergegas mudik dan menghadiri acara pemakaman ibunya dengan lesu. Sampai di lingkungan tempat kerjanya terlihat banyak polisi yang menahan Yusik untuk keluar. Diinformasikan oleh Yang Chol bahwa Noguk bunuh diri karena keracunan karbon monoksida.
Di kediamannya, Yusik meneteskan air mata membaca dokumen dari Noguk yang telah dirobeknya. Yusik yang sedih kesepian meminta orang yang menyadap rumahnya agar mendengarkan curhatannya. Bahwa dia menyesali karena Noguk yang setia padanya, bahkan saat dia di penjara, Noguk merawat ayah Yusik, namun Yusik tidak bisa melindunginya. Yusik pun sesenggukan menangis. Daegon yang mendengar dengan seksama curhatan Yusik memahami perasaan Yusik saat ini. Esok harinya, Yusik yang meeting dengan rekan-rekannya mengumumkan bahwa ia akan menghadiri pemakaman Noguk dan mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Karena hal ini yang sudah direncanakan lama oleh Noguk. Malam hari di balkon atap, Yusik meminta sebatang udut kepada Daegon. Namun Yusik tidak tahu cara ngudut karena dia tidak pernah melakukannya. Hanya ingin menjadi teman Daegon, makanya dia mencoba melakukannya. Saat Daegon akan menjelaskan mengenai pekerjaan sebenarnya, Yusik hanya meminta bahwa dia harus fokus pada pekerjaannya. Begitupun dengan dirinya. Lalu Yusik mengajak Daegon makan bersama suatu saat nanti. Esok hari, rekan-rekan Yusik sudah sampai di kediaman Yusik. Disambut hangat oleh Yusik yang sudah bersiap akan pergi menghadiri pemakaman Noguk. Daehyuk menghubungi Daegon, meminta dia mengikuti Yusik dan melaporkan jalan yang diambil oleh kendaraan yang ditumpangi oleh Yusik. Setelah itu dia minta untuk Daegon mundur karena para agen akan menangani sisanya. Dua bawahan Daegon tidak terima bila Yusik akhirnya ditangkap oleh agen lain. Daegon lalu memerintahkan polisi yang berjaga untuk tidak boleh membiarkan Yusik lolos. Di depan rumah Yusik pun terjadi kegaduhan karena Yusik dilarang untuk keluar dari kediamannya. Melihat ayahnya tidak dapat pergi, Jin lalu mengiris nadinya. Langsung Yusik membawanya pergi. Kepergiannya pun diloloskan oleh polisi. Inji berkata bahwa dia baik-baik saja dan meminta ayahnya untuk pergi dengan mobil lain. Segera Yusik berganti mobil. Daegon yang mengikuti mobil yang ditumpangi mereka memberitahu Daehyuk bahwa mobil yang ditumpangi Yusik sudah berganti. Jadi jangan mengikuti mobil itu, karena Inji yang ada di mobil itu. Daehyuk yang tidak percaya segera menabrak mobil yang ditumpangi Inji dan melaporkan kepada Baihong bahwa semua telah ditanganinya. Mendengar hal itu, Baihong langsung berpesta pora, sementara Daegon segera membawa Inji ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di tempat berbeda, Yusik menyampaikan eloginya di pemakaman Noguk. Setelah itu, dia lekas pergi ke rumah sakit mendapatkan anak sulungnya yang tak bernyawa. Saat itu dia pun ditangkap atas konspirasi pengkhianatan. Hari demi hari berlalu, Daegon akhirnya bisa mengajak anak dan istrinya bertamasya bersama. Saat dia mengambil Ramyun, dia kehilangan Minseung. Segera Daegon dan istrinya mencari Minseung. Minseung pun ditemukan tengah berdua bersama Baihong. Baihong meminta agar Daegon harus menyelesaikan kekacauan yang telah dia buat demi keselamatan Minseung. Rekaman Baihong pun diberitakan stasiun TV dan beredar viral bahwa telah terjadi konspirasi. Dia menjebak Yusik untuk mencegah Yusik menjadi calon presiden. Rekaman tersebut berperan penting sehingga Yusik dibebaskan dari hukumannya. Yusik pun lanjut mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Tidak terima akan hal itu, Baihong mengintimidasi pihak stasiun televisi sehingga diberitakan bahwa rekaman tersebut dipalsukan dan Baihong menyatakan akan melacak dan menghukum berat informan. Mengetahui berita tersebut, Daegon langsung menghubungi anak dan istrinya. Alhamdulillah kondisi mereka baik-baik saja, membuat Daegon pun merasa tenang. Tiba-tiba Dongsik muncul dengan gulung gusu mengajak Daegon untuk pergi. Dongsik menginformasikan kepada Daegon bahwa para agen hari ini akan meniadakan Yusik di hari pertama kampanye yang akan dilakukan oleh Yusik. Dongsik meminta agar Daegon lari sejauh mungkin karena para agen juga tengah mengincarnya. Daegon yang tidak akan pergi diingatkan kembali oleh Dongsik penuh emosi bahwa keselamatan keluarga dia dan dirinya akan terancam. Daegon meminta untuk tetap menyelamatkan Yusik karena dia yang akan merubah keadaan. Agar hidupnya dan hidup Dongsik menjadi tenang tidak penuh intimidasi dari pihak manapun. Dongsik pun memahami maksud dari Daegon, segera mereka pun pergi. Di dalam perjalanan menuju kampanye pertamanya, Yusik dan timnya mengalami kemacetan. Sama halnya dengan mobil yang ditumpangi oleh Daegon yang terkena macet. Segera Daegon membuat keributan, menarik simpati semua orang. Daegon yang berhasil menyelamatkan Yusik, akhirnya Yusik pun dapat melakukan kampanye tanpa halangan. Sementara Dong Hyuk melaporkan kepada Baihong bahwa dia gagal dengan misinya. Hal tersebut membuat kecewa Baihong.
Daegon yang saat ini telah membuka tempat pemandian umum menonton televisi berita tentang kegiatan Presiden Yusik. Tiba-tiba datang seorang tamu berjas yang tak lain dia adalah Presiden Yusik. Disambut haru oleh Daegon. Dan ekspresi haru biru tersebut menjadi akhir dari drama Best Friend. Terima kasih untuk yang sudah setia mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Cece pamit dulu ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.